Saudara, Pertamina memegang teguh komitmen terhadap environmental, sosial, dan governance demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Lantas, apa upaya bagian dari badan usaha milik negara terhadap perubahan iklim? Pemerintah Indonesia tengah berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Pertamina sebagai BUMN turut berdedikasi menjalankan ESG demi mencapai net zero emission kelak di tahun 2060 untuk mencapai pengurangan emisi karbon dan mengedepankan teknologi energi terbarukan. Beragam inovasi dikembangkan dalam dekarbonisasi dari setiap unit perusahaan dari hulu hingga hilir. ESG merupakan pembahasan global di tengah ancaman perubahan iklim terkait industri. Perencanaan ini sudah terkandung dalam peta jalan atau roadmap dalam jangka menengah dan panjang dengan 10 kebijakan yang menentukan keberlanjutan terkait lingkungan. Menangani perubahan iklim, mengurangi jejak lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan insiden besar, pemberdayaan karyawan, mendorong inovasi penelitian, memperluas keterlibatan dan dampak komunitas melalui kerjasama, memperkuat keamanan siber, dan juga fokus tata kelola perusahaan. Pertamina dapat meraih pencapaian tertinggi hingga menduduki peringkat pertama di dunia berdasarkan usaha berkelanjutan jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Penghargaan internasional ini mengantarkan perusahaan BUMN dalam industri minyak dan gas bumi unggul dari 61 persero di dunia. Pertamina berinovasi dengan membangun bisnis rendah emisi melalui biofuel dengan pencarian karbon offset. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso memaparkan upaya perusahaan berjalan dengan baik. Capture storage, carbon capture, utilization and storage, ya CCS dan CCUS. Nah itu juga itu bisa menurunkan emisi ya, dan tentu CCS, CCUS ini kan masih kita lakukan dalam proses studi ya. Kurang lebih sekarang sudah ada 2 lapangan yang sudah kami operasikan di Sukowati dan juga di Jatibarang. Itu sudah berjalan dan sudah terbukti juga bisa menurunkan emisi. Nah, nanti penerapan teknologi tinggi nyatanya masih menghadapi tantangan, yakni mahalnya nilai jual. Meski demikian, Pertamina terus menjalin dan mengembangkan penelitian dengan pihak asing melalui transfer ilmu pengetahuan dengan pihak otoritas bahkan ekspertis. Fajar menegaskan bahwa Pertamina tetap akan berpegang teguh dengan komitmennya terhadap ESG ke depannya. Indonesia ini masih negara berkembang dan diprediksi ekonominya juga masih akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan kan. Otomatis sektor energi juga pasti akan semakin tinggi porsi kebutuhannya karena memang seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu fokus kami yang pertama jelas masih kami akan menjaga ketahanan energi nasional ya. Meski pembiayaan masih sangat mahal dan butuh penyetaran teknologi, Pertamina yakin bahwa regulasi dalam EBT bahkan sumber daya manusia dapat tercapai jika dipersiapkan dengan matang. Glenny Soktania, Kompas TV, Jakarta.